Aisyah menempati posisi tinggi di hati Rasulullah. Imam Az-Zahabi menuturkan tentang kedudukan dan posisi Aisyah di mata Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menikahi perawan selainnya. Beliau sangat mencintainya, dan beliau memperlihatkan cinta beliau ini secara terang-terangan. Suatu ketika, Amr bin Ash yang masuk Islam pada tahun 8 Hijriah bertanya kepada Nabi, "Siapa orang yang paling engkau cintai?" "Aisyah," jawab beliau. Dari kalangan lelaki, ia bertanya, "Ayahnya," jawab beliau. Hadis ini kuat meski kelompok Rafidah tidak suka. Nabi hanya menyukai yang baik. Beliau bersabda, "Andai aku boleh mengambil seorang kekasih di antara umat ini, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi persaudaraan Islam lebih baik." Beliau mencintai lelaki terbaik di antara umat beliau dan wanita terbaik di antara umat beliau. Untuk itu, siapa yang membenci dua kekasih Rasulullah ini, ia patut dibenci Allah dan Rasulnya. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah bukan rahasia lagi. Bukankah Anda mengetahui bagaimana para sahabat sengaja memberi hadiah kepada Nabi saat berada di giliran Aisyah demi menggapai ridho beliau? Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara istri-istrimu yang berada di surga?" "Ketahuilah, kau termasuk di antara mereka," jawab beliau. Aisyah berkata, "Terbayang olehku bahwa hal itu karena beliau tidak menikahi perawan selainku." Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" "Untuk apa?" tanya beliau kembali. "Agar aku mencintai apa yang engkau cintai," jawabku. "Aisyah," jawab beliau. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk menemuiku saat aku menangis. Beliau kemudian bertanya, 'Kenapa kau menangis?' 'Fatimah mencelaku,' jawabku. Beliau kemudian memanggil Fatimah lalu bertanya, 'Fatimah, kau mencela Aisyah?' 'Betul, wahai Rasulullah,' jawabnya. 'Bukankah kau mencintai orang yang aku cintai?' tanya beliau. 'Ya,' jawab Fatimah. 'Dan bukankah kau membenci orang yang aku benci?' tanya beliau. 'Ya,' jawab Fatimah. 'Aku mencintai Aisyah, maka cintailah dia,' tutur beliau. Fatimah kemudian berkata, 'Aku tidak akan pernah lagi mengatakan sesuatu yang menyakiti Aisyah.'" Diriwayatkan dari Amr bin Harits bin Mustalik, ia berkata, "Ziyad mengirim uang kepada istri-istri Nabi dan melebihkan bagian Aisyah. Utusan Ziyad kemudian mengemukakan alasan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, 'Ziyad menyampaikan alasan kepada kami karena memberi Aisyah bagian lebih.' Padahal dulu ada seseorang yang melebihkan Aisyah yang jauh lebih agung dari Ziyad, Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah minum saat itu aku sedang haid. Setelah itu aku memberikan minuman itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutku. Aku juga pernah menggigit daging saat itu aku sedang haid. Setelah itu aku memberikan daging itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau meletakkan mulut beliau di tempat bekas mulutku." Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Banyak di antara para lelaki yang mencapai kesempurnaan. Ada yang menjadi Rasul, Nabi, Khalifah, Wali, dan tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaan selain Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, dan Khadijah binti Khuwailid. Dan kelebihan Aisyah di atas seluruh wanita laksana kelebihan roti kuah di atas seluruh makanan." Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW menyebut-nyebut Fatimah. Lalu aku angkat bicara. Beliau kemudian berkata, "Apakah kau tidak rela menjadi istriku di dunia dan akhirat?" "Tentu, demi Allah," jawabku. "Kau istriku di dunia dan akhirat."
Diriwayatkan dari Abu Utsman bahwa Rasulullah mengutus Amr bin As memimpin pasukan Zatus Salasil. Amr berkata, aku menghampiri beliau lalu bertanya, siapa yang paling engkau cintai? Aisyah, jawab beliau. Dari kalangan lelaki, tanyaku, ayahnya Abu Bakar, jawab beliau. Lalu siapa? Tanyaku. Umar bin Al-Khattab, jawab beliau. Lalu siapa? Tanyaku. Beliau kemudian menyebut beberapa orang. Setelah itu aku diam karena khawatir jika beliau menempatkanku di bagian belakang. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Nabi datang kepadaku dengan membawa seorang tawanan. Aku lengah menjaganya hingga ia melarikan diri. Setelah itu Nabi Muhammad SAW datang dan bertanya, bagaimana kondisi tawanannya? Aku lengah menjaganya karena bersenda gurau bersama para wanita. Ia berhasil melarikan diri, jawabku. Kenapa kamu ini? Semoga Allah memotong tanganmu atau kedua tanganmu, kata beliau. Setelah itu beliau keluar lalu memberitahukan kepada orang-orang terkait tawanan tersebut. Mereka kemudian mencarinya lalu berhasil mereka bawa pulang. Beliau kemudian masuk ke kediamanku sementara aku membolak-balikan tanganku. Kamu kenapa? Apa kau sudah gila? Tanya beliau. Tadi engkau mendoakan aku lantas membolak-balikan tanganku. Mana di antara keduanya yang terputus? Jawabku. Nabi Muhammad SAW kemudian memuja dan memuji Allah, mengangkat kedua tangan lalu berdoa, Ya Allah, aku ini manusia biasa, aku marah seperti halnya yang lain. Maka siapapun orang mukmin lelaki ataupun mukmin perempuan yang aku doakan keburukan padanya, jadikanlah itu sebagai penyuci dan pembersih baginya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah SAW hendak bepergian, beliau selalu mengundi istri-istri beliau. Undian kemudian jatuh kepada Aisyah dan Hafsyah. Keduanya kemudian ikut pergi bersama beliau. Setiap malam tiba, Rasulullah SAW berjalan bersama Aisyah dan mengobrol dengannya. Hafsyah kemudian berkata kepada Aisyah, maukah kau malam ini naik untaku dan aku naik untamu? Lalu aku memandang dan aku juga memandang. Boleh, sahut Aisyah. Aisyah kemudian menunggangi unta Hafsyah, sementara Hafsyah menunggangi unta Aisyah. Rasulullah SAW kemudian datang menghampiri unta Aisyah yang tengah ditunggangi Hafsah. Beliau mengucapkan salam lalu berjalan bersamanya hingga rombongan beristirahat. Aisyah kehilangan beliau hingga merasa cemburu. Saat semua singgah, ia menempatkan kakinya di antara rumputan ikhir dan berkata, Ya Rabb, kuasakanlah kalajengking atau ular untuk menyengatku. Aku tidak bisa berkata sepatah kata pun kepada Rasulmu. Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah SAW berkata untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Aisyah kemudian meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf. Beliau memberinya izin. Setelah itu Hafsyah meminta Aisyah agar memintakan izin untuknya. Aisyah menuruti permintaan Hafsyah. Saat Zainab binti Jahsy mengetahui hal itu, ia memerintahkan agar dibuatkan tenda untuknya. Aisyah meneruskan, setiap kali usai sholat, Rasulullah masuk ke tenda beliau. Beliau melihat sejumlah tenda lalu bertanya, apa itu? Tenda Aisyah, Hafsyah, dan Zainab, jawab mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apa mereka menginginkan kebajikan dengan semua ini? Aku tidak beriktikaf. Beliau kemudian pulang. Setelah Ramadan usai, beliau beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sungguh aku tahu kapan kau senang padaku dan kapan kau marah padaku. Aisyah bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu? Beliau menuturkan, saat senang padaku, kau mengatakan, tidak demi Rabb Muhammad. Dan saat marah padaku, kau mengatakan, tidak demi Rabb Ibrahim. Aisyah berkata, ya demi Allah, wahai Rasulullah, yang aku tinggalkan hanya namamu saat aku marah. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, Abu Salamah berkata, Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, ini Jibril, ia mengucapkan salam kepadamu.
Aisyah menjawab, "Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh." Engkau melihat apa yang tidak kulihat Rasulullah, maksudnya. Diriwayatkan dari Hisham, dari ayahnya, ia berkata, orang-orang sengaja memilih untuk memberikan hadiah pada hari di mana Nabi berada di rumah Aisyah. Aisyah menuturkan, teman-temanku, istri-istri Nabi lainnya menemui Ummu Salamah. Mereka berkata, "Hai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang sengaja memilih memberikan hadiah pada hari Nabi berada di rumah Aisyah. Kami juga menginginkan kebaikan seperti yang diinginkan Aisyah. Perintahkan Rasulullah SAW untuk memerintahkan orang-orang memberikan hadiah kepada beliau dimanapun beliau berada atau dimanapun beliau bergilir." Aisyah meneruskan, Ummu Salamah kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Aisyah meneruskan, beliau kemudian berpaling dariku. Saat beliau kembali padaku, Ummu Salamah kembali menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau kembali berpaling dariku. Selanjutnya pada ketiga kalinya Ummu Salamah menyampaikan hal itu lagi. Beliau kemudian berkata, "Wahai Ummu Salamah, jangan kau menyakitiku terkait Aisyah, karena wahyu tidak diturunkan kepadaku ketika aku berada dalam satu selimut bersama seseorang di antara kalian selain Aisyah."